Halo, apa kabar sahabat Kadadata? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Senang sekali saya Muhammad Nafi, redaktur eksekutif katadata.co.id, kembali menjumpai Anda dalam Katadata Forum Virtual Series. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana layanan digital ini di tengah pandemi dan bagaimana cara bertahannya. Karena itulah bersama kita sudah bergabung secara virtual tentunya Bapak Roy Nugroho, Director of Grab for Business Grab Indonesia. Halo Pak Roy, apa kabar Pak? Baik, Pak Nafi, selamat siang. Terima kasih Pak atas bisa berkesempatan untuk hadir dalam webinar kali ini. Iya, terima kasih juga Pak Roy. Senang sekali saya bisa berjumpa siang ini, tentu untuk membicarakan hal-hal yang banyak memberi insight bagi para pembaca. Baik sahabat Katadata, seperti kita ketahui bahwa kita sudah hampir setahun melewati masa pandemi. Hampir semua sektor terpengaruh, dampaknya juga terasa di banyak hal. Tapi tentunya kita tidak bisa menyerah dan kita harus terus berusaha untuk mengatasinya. Dan beberapa stakeholder sudah berupaya dengan cukup keras termasuk industri digital. Nah, karena itulah saya pikir kelincahan atau agility itu sekarang menjadi kata kunci ketika menghadapi pandemi. Tentu ini ada topik yang sangat menarik untuk kita bicarakan lebih lanjut dengan Pak Roy. Tapi sebelum kita membahas bagaimana pandemi dan dampaknya ke banyak sektor, termasuk bagaimana industri digital ini kemudian memberi hal-hal baru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, saya ingin memasuki ke Grab dulu Pak Roy ini. Saya pikir di Grab ini juga banyak inovasi-inovasi selama pandemi ini, termasuk salah satunya di Grab for Business. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Grab for Business itu menyediakan ada layanan seperti Grab Car, Grab Bike, dan Grab Rental yang ditujukan untuk karyawan perusahaan, atau mungkin ada juga Grab for Tech gitu ya Pak Roy ya, serta mungkin Grab Food. Nah, saya ingin tahu nih perkembangan terakhir dari masing-masing layanan itu saat ini Pak Roy. Iya Pak Nafi, terima kasih Pak. Jadi kalau boleh cerita sedikit, cerita mengenai Grab for Business, kami sudah ada semenjak tahun 2016 waktu itu. Kita menamakan Grab for Business sebagai Grab for Work, dan kemudian waktu itu kita memberikan solusi kepada korporasi ataupun perusahaan untuk penyediaan dari online transportation, dan waktu itu masih berupa voucher distribusi, atau kemudian kita mendistribusikan voucher supaya bisa digunakan oleh perusahaan dalam menggunakan online transportation. Nah, seiring berjalannya dengan waktu, kita mendengarkan feedback dan kemudian juga mendengarkan dari beberapa kebutuhan perusahaan, terutama juga saat-saat seperti ini, saat-saat pandemi seperti ini, sehingga akhirnya kami juga berevolusi dan kemudian juga berusaha untuk berinovasi menggunakan teknologi apa saja yang kami bisa berikan dalam membantu perusahaan untuk mereka bisa tetap survive dan kemudian juga tetap bisa growing, seperti itu Pak Nafi. Nah, ceritanya jadi sekarang Grab for Business itu sudah menjadi platform digital untuk mengelola kebutuhan harian bisnis perusahaan, mulai dari transportasi, kemudian ada pengiriman baik itu paket ataupun dokumen, kemudian ada pemesanan antar makanan, sampai ada juga Grab Gifts, digital vouchernya kami, kemudian ada Grab Digital Business dan serangkaian layanan yang lain yang ini bisa membuat perusahaan menjadi lebih produktif dalam mengelola kebutuhan hariannya dan juga mengedepankan transparansi serta kemudian juga meningkatkan adanya efisiensi dan cost saving di perusahaan. Nah, berkembang sedemikian rupa sampai tahun ini Pak, jadi sekarang itu kami juga sudah melayani lebih dari 7.000 perusahaan di Indonesia, dari mulai yang kecil sampai kemudian yang besar. Kira-kira begitu Pak Nafi, perkembangannya dari Grab for Business. Iya, menarik Pak ya, 7.000 perusahaan sekarang sudah dilayani oleh Grab for Business. Jadi ini sudah menjadi semacam ekosistem Pak Roy ya di Grab, mulai dari mulai logistik, kemudian pelayanan lainnya juga di rental, kemudian. Nah, tadi ada Grab Protect, itu bisa sedikit didetailkan nih Pak Roy.
Boleh, boleh. Jadi dalam masa pandemi ini, kalau kita mau men-deep dive atau kemudian men-zoom in, Pak Nafi, semua perusahaan itu sekarang sedang mencari cara untuk bagaimana tetap bisa menjalankan operasional bisnisnya sehari-hari dengan baik tanpa adanya disrupsi. Nah, kita tahu bahwa semua perusahaan sekarang juga harus adjust atau harus menyesuaikan bagaimana bekerja, tidak harus semuanya di kantor, tapi kemudian ada working from home policy, dan kemudian harus juggling dengan bagaimana mengatur supaya semuanya ini bisnis operasionalnya berjalan sedemikian rupa tetap berjalan. Nah, kalau dilihat inovasi kami yang kami berikan juga ke konsumen, dalam hal ini juga ke perusahaan atau klien perusahaan kami, adalah Grab Protect. Ini inovasinya adalah kami memperlengkapi GrabCar dan juga GrabBike kami menjadi Grab Protect dengan mengikuti protokol kesehatan dan kemudian juga menekankan unsur keamanan dan kenyamanan. Unsur safety-nya itu kami prioritaskan. Sehingga ketika ada beberapa industri atau perusahaan yang tidak bisa melakukan operasional bisnisnya di rumah, namun ada, kalau kita ambil contoh seperti misalnya industri perbankan, ada beberapa frontliners yang memang harus berhadapan dengan end user dan kemudian harus masuk kantor, atau misalnya pekerja pabrik yang memang harus juga berada di pabrik. Nah, itu membutuhkan mobilitas transportasi bisnis. Kami menyediakan Grab Protect ini untuk memang mendukung supaya perusahaan-perusahaan ini tetap bisa melakukan bisnis operasionalnya di kantor ataupun dimanapun dengan mobilitas transportasi yang kami provide. Itu Pak Nafi. Ya, menarik Pak. Kemudian tadi disebutkan oleh sama Pak Roy adanya transparansi, kemudian efisiensi. Dan saya kalau nggak salah baca, ada studi dari Grab juga yang menyebutkan bahwa efisiensi dan layanan yang tadi itu bisa menurunkan beban kos atau biaya hingga 35% Pak ya dari Grab for Business ini. Ini saya pikir angka yang cukup signifikan apalagi dalam situasi pandemi ketika bisa memangkas biaya sampai 35%. Ini apa yang menjadi kiatnya Pak sehingga beban-beban mungkin operasional di situ bisa terpangkas itu sampai 35% Pak? Iya. Kalau kita bicara mengenai efisiensi Pak Nafi, saat-saat ini tema atau kemudian topik yang seringkali juga dibicarakan oleh semua perusahaan adalah bagaimana supaya bisa menghemat dan kemudian mengalokasikan penghematan-penghematan itu dan kemudian tetap bisa menjalankan bisnisnya untuk menjadi growing. Nah, ini kalau dilihat setiap perusahaan mencari pos-pos atau bucket mana saja yang memang harus diefisienkan. Survei ataupun kemudian studi yang kita lakukan bersama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah memakai Grab for Business dengan mengubah yang tadinya memiliki kontrak jangka panjang, jadi tadinya memiliki capital expenditure di depan upfront dan kemudian itu berupa long term, diubah menjadi on demand atau pay per use, maka setiap perusahaan itu bisa mendapatkan 35% cost saving atau kemudian mendapatkan penghematan 35%. Kuncinya adalah mengubah yang tadinya fixed cost atau kemudian kita bilang sebagai long term contract menjadi on demand atau pay per use. Nah, dengan shifting inilah maka bisa dikedepankan atau kemudian mendapatkan efisiensi dari setiap perusahaan. Sebagai contoh Pak Nafi, Bank BNI salah satu customer-nya kami yang juga sudah menggunakan Grab Protect untuk mobilitas transportasinya, ada Pak Roni Venir. Saya mencoba mengutip, beliau adalah Direktur Layanan dan Jaringan PT BNI. Itu mengemukakan bahwa dengan menggunakan Grab for Business dan mensupport untuk transportasi karyawan yang saat ini sudah digunakan, itu dapat meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Seperti itu. Dan tadi kalau saya juga boleh tekankan, selain efisiensi, kami pun juga menekankan faktor safety. Keamanan dan kenyamanan juga tetap menjadi prioritas, terutama dalam masa pandemi ini. Salah satunya adalah corporate customer kami, yaitu Bank Danamon, Pak Heri Hikmanto selaku Syariah and Sustainability Finance Director, juga mengemukakan, beliau mengatakan bahwa Bank Danamon itu sangat concern terhadap keamanan dan juga keselamatan dari karyawan. Nah, dengan adanya Grab Protect ini, maka Bank Danamon juga bisa menyediakan transportasi yang aman untuk karyawannya selama mereka harus masih bekerja di kantor. Seperti itu.
Sedikit juga cerita Pak Nafi. Jadi selama masa pandemi ini, selain tadi kalau dibilang ada Grab Protect menjadi inovasi kami gitu, ada beberapa layanan lain yang kami juga kedepankan gitu. Contohnya adalah Grab Food for Business sebagai layanan pesan antar makanan perusahaan. Nah ini di masa-masa seperti ini kalau kita tahu bahwa menjadi kalau kita biasanya offline meeting gitu Pak ya, namun sekarang kita menjadi virtual online meeting seperti ini. Nah, itu perusahaan-perusahaan sekarang juga memiliki kebutuhan untuk bagaimana tetap bisa menjaga motivasi dari karyawan dan menggunakan Grab for Business seperti itu. Ada juga layanan hadiah dan apresiasi dalam bentuk Grab Gifts Digital Voucher, itu juga merupakan layanan kami yang bisa digunakan untuk apresiasi internal karyawan maupun juga untuk eksternal dalam hal produk bundling ataupun kemudian mendukung kampanye dari pemasaran. Ada satu lagi yaitu Grab Express Same Day, di mana perusahaan, kalau tadi kaitannya dengan efisiensi, perusahaan ingin untuk mengirimkan paket atau dokumen tetap dalam jangka waktu sekitar 6 jam, yaitu di same day atau hari yang sama, namun dengan cost yang lebih efisien. Nah, itu bisa menggunakan Grab Express Same Day. Terakhir juga ada juga platform extension, di mana kalau berbicara mengenai bagaimana kami juga ingin mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh platform extension yang kami kerjasamakan terutama dengan pemerintah adalah dengan LKPP sebagai lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. LKPP mengatur pembelian barang dan jasa terutama untuk semua kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah, dan mereka meluncurkan Bila Pengadaan Portal. Nah, Bila Pengadaan Portal ini yang menjadi satu titik temu antara UMKM yang sudah dikurasi oleh Grab untuk mereka mendapatkan akses. Jadi supply-nya dari UMKM yang sudah dikurasi, kemudian demand-nya adalah dari kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Nah, titik temu ini yang ada di Bila Pengadaan dengan menggunakan platform extension ini, Pak Nafi, itu dimungkinkan sehingga akhirnya yang tadinya UMKM, baik itu makanan dan minuman, mereka limited akses karena pandemi, sekarang bisa memperlebar aksesnya dan kemudian bisa dikonsum atau diorder oleh pihak kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Nah, ini juga layanan yang kami persembahkan untuk partner-partner bisnis kami dan juga untuk pemerintah. Begitu Pak Nafi. Ya, menarik Pak tadi bagaimana perkembangannya gitu ya. Nah, tadi disebutkan sama Pak Roy tentang layanan tadi itu yang ingin mungkin juga pembaca atau masyarakat tahu sebenarnya ini kan banyak layanan kemudian yang dimunculkan di Grab for Business yang sifatnya ada yang B2C. Apa yang kemudian membedakan nih Pak antara layanan personal B2C dengan fitur-fitur yang ada di Grab secara umum nih, juga yang B2B? Ya, kalau kita bicara mengenai perbedaan antara B2C dan B2B atau konsumen individual dan perusahaan, kami melihatnya ada dua sisi, Pak Nafi. Jadi yang pertama adalah dari segi frekuensi dan yang kedua dari segi volume. Ketika kita sebagai pengguna Grab dalam hal ini sebagai konsumen biasa, kita misalnya ingin melakukan pemesanan makanan atau ingin melakukan pengiriman dokumen, itu adalah sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kemudian kurang lebih misalnya frekuensinya 1-2 kali dalam sehari atau 3 kali kalau kita makan pagi, siang, sore menggunakan GrabFood seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai perusahaan, maka frekuensinya lebih intens karena kebutuhannya sebagai contoh harus mengirim dokumen beberapa kali karena dibutuhkan oleh dari misalnya perusahaan headquarter-nya ke cabang seperti itu. Atau kemudian kalau kita bicara mengenai volume, perusahaan-perusahaan atau di sektor B2B ini memang volumenya lebih banyak. Jadi mereka membutuhkan adanya bulk order atau bahkan multiple atau parallel order yang akhirnya bisa dalam sekali kirim bisa misalnya 25 lokasi sekaligus seperti itu. Nah, kami melihat perbedaannya adalah dari segi frekuensi dan juga dari segi volume. Tentunya dengan kekuatan yang kami saat ini sudah berikan ke konsumen,
layanan-layanan seperti transportasi, pengiriman, kemudian pesan antar makanan, itu yang kami bawa juga ke perusahaan, namun kemudian kami mengakomodasi adanya frekuensi dan volume tersebut. Dan satu lagi yang menjadi pembeda adalah setiap perusahaan yang menggunakan Grab for Business ini akan mendapatkan akses ke portal Grab for Business atau portal GFB-nya kami, di mana portal ini memang yang tadi sempat saya sebutkan menjadi suatu platform digital untuk mengelola kebutuhan harian bisnisnya perusahaan tersebut, Pak Nafi. Jadi semua pencatatan tadi mulai dari transportasi, pencatatan pengiriman, pencatatan antar pesan makanan ada dalam satu single portal, terkonsolidasi, terintegrasi secara sistematis sehingga bisa memantau pengeluaran dalam bulan ini atau kemudian bahkan sampai kepada men-setting policy, misalnya grup tertentu atau kemudian karyawan tertentu hanya boleh menggunakan layanan ABC, layanan tertentu misalnya layanan transportasi atau delivery saja, itu dimungkinkan dengan portal Grab for Business. Kurang lebih begitu Pak Nafi untuk perbedaan antara apa yang ada di konsumen dan juga apa yang ada di B2B. Ya, menarik. Kalau tadi disebutkan 7.000 perusahaan sudah join dalam ekosistemnya Grab for Business gitu ya, yang tentu lebih banyak tadi B2B gitu, dengan yang membedakan adalah frekuensi sama volumenya itu. Apa ke depan ini juga akan menjadi salah satu yang dikembangkan lebih besar Pak? Misalkan dari B2B dibandingkan dengan B2C Pak, melihat prospeknya tadi itu ya. Ya, secara umum kalau kita bilang Grab Indonesia, Pak Nafi, kami itu selalu berkomitmen untuk memberikan solusi, baik itu untuk konsumen dan kemudian untuk meningkatkan perekonomian juga dari mitra-mitra kami, mulai dari mitra pengemudi, mitra pengiriman, mitra merchant, mitra kios, dan satu lagi tadi adalah konsumen, which is konsumennya adalah B2C dan juga B2B dari perusahaan. Komitmen kami akan selalu memberikan solusi untuk mitra maupun untuk end user. Dalam hal ini konsumen adalah B2C dan B2B. Nah, kalau kita bicara juga dalam hubungannya ke depan mau seperti apa? Tentunya spesifik untuk Grab for Business, kami pun juga selalu mengembangkan solusi dan kemudian juga selalu ingin mendengarkan feedback juga dari perusahaan-perusahaan yang sudah memakai kami ataupun yang belum memakai kami untuk kembali mengerti sebenarnya apa yang mereka butuhkan dan kemudian kami bisa membantu dalam pemanfaatan teknologi kesehariannya gitu. Sebagai contoh nantinya ada kebutuhan perusahaan seperti mereka harus melakukan belanja kebutuhan harian di industri F&B, contohnya kalau mau belanja harian seperti misalnya material dasar atau kemudian raw material yang mereka butuhkan gitu, atau kemudian contohnya pembelian masker atau kemudian pembelian alat tulis kantor, itu pun juga nanti kami bisa akomodasi. Dan kemudian juga kerjasama yang tadi platform extension itu ke depan juga kita selalu ingin untuk lebih banyak bekerja sama dengan berbagai partner atau mitra bisnis kami untuk nantinya mereka juga bisa menambahkan produk dan layanan Grab itu ke dalam platform mereka. Begitu Pak Nafi. Iya, terima kasih Pak Roy. Tadi kembali kita suasana masih dalam pandemi dan tadi sebenarnya paparan Pak Roy sudah menjelaskan sebagian ya bagaimana dampak pandemi terhadap industri di kita, termasuk inovasi-inovasi yang sudah dilakukan termasuk di dalam Grab for Business. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pandemi itu sebenarnya tadi kan sudah ada beberapa langkah yang sudah dicapai nih. Nah, pandemi ini kira-kira memberi tantangan apa aja sih Pak terhadap bisnis dalam ekosistem digital ini, termasuk tadi beberapa layanannya gitu ya, yang apakah yang B2C maupun B2B itu, dan apakah ada hal-hal atau inovasi-inovasi baru lagi nih yang nantinya akan dilakukan oleh Grab secara umum ataupun Grab for Business? Iya Pak Nafi. Kalau lagi-lagi berbicara mengenai pandemi, semua sektor mengalami hal yang sama. Tadi Pak Nafi juga bilang, ya kita semua sudah
menjalani lebih dari 1 tahun bersama-sama kita menjalani pandemi ini, dan kemudian sektor bisnis atau kemudian sektor UMKM juga kena dampaknya. Di sektor bisnis kalau kita bilang semua perusahaan juga mencari bentuk bagaimana memiliki business agility atau kemudian kelincahan dalam berbisnis, dan bukan cuma sekedar survive tapi kemudian juga ingin bahkan bisa growing di masa pandemi seperti ini. Nah, mereka yang berada di sektor perusahaan kemudian juga berusaha mengadjust tadi yang adanya working from home dan kemudian ada working from office gitu. Dan kemudian satu lagi yang kita lihat adalah terutama di divisi human capital atau kemudian di human resource, mereka juga berusaha untuk mencari suatu bentuk untuk bagaimana tetap bisa memotivasi karyawan. Kalau kita ngomongin employee engagement, Pak, karena beda sekali kita bisa berkumpul atau kemudian bekerja di kantor, tetapi sekarang misalnya harus bekerja di working from home, dan kemudian tema mengenai employee engagement dan kemudian employee motivation itu juga menjadi satu hal concern dari perusahaan-perusahaan yang kebetulan juga memang sudah bekerja sama dengan kami. Nah, dari pola atau kemudian dari kebutuhan ini, Pak, itulah yang men-trigger Grab for Business untuk menyediakan solusi apa nih. Tadi kalau contohnya adalah oke, kalau yang memang harus working from office dan kemudian harus melakukan bisnis operasionalnya di kantor, maka kita sediakan Grab Protect untuk menyediakan dan kemudian memberikan layanan yang aman dan nyaman dalam transportasi bisnis mereka. Terus kemudian, di masa pandemi seperti ini, contactless delivery itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi karena semuanya juga udah working from home, ada beberapa yang working from home, bagaimana misalnya dokumen itu harus ditanda tangan, seperti contoh di salah satu cabang, terus kemudian pindah ke cabang lain sampai akhirnya ke headquarter atau kantor pusat. Nah, itu kami menyediakan Grab Express Multi-Stop Delivery yang kemudian juga bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan dari satu titik ke titik yang lain untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Belum lagi yang tadi di working from home, bagaimana meningkatkan employee motivation tersebut dengan Grab Food for Business dan kemudian dengan Grab Gift sebagai apresiasi untuk internal karyawan mereka. Itu yang kami juga sediakan gitu. Sampai kemudian kalau kaitannya dengan bagaimana memicu penjualan atau kemudian memajukan penjualan, maka dengan Grab Gifts atau digital voucher ini ketika dibundling dan kemudian sama-sama berada di dalam mensupport layanan atau kemudian campaign marketing, itu juga bisa membantu perusahaan tersebut untuk semakin maju dan kemudian juga semakin bisa growing. Oke. Kalau boleh ngasih bocoran, Pak, ada nggak fitur baru yang akan dirilis di tahun ini? Iya, bisa dikatakan inovasinya selalu kami pikirkan dan terutama kami selalu ingin mendengarkan dulu dari feedback corporate clients kami atau kemudian kebutuhan perusahaan korporasi. Tadi a glimpse yang saya juga bisa bagikan adalah bahwa kita mendorong platform extension untuk bisa bekerja sama dengan banyak partner bisnis yang relevan. Itu satu, dan kemudian yang kedua adalah kita juga berusaha mengakomodasi adanya kebutuhan belanja harian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Itu yang kita juga ingin akomodasikan. Intinya adalah inovasi yang didorong atau didasari oleh teknologi, dan kami pingin tagline-nya Grab for Business adalah buat lebih mudah, sehingga Grab for Business ini bisa meningkatkan productivity dari karyawan perusahaannya memakai, meningkatkan transparansi dan meminimalkan risiko yang ada karena semuanya sudah tercatat dan terintegrasi di dalam portal, dan yang terakhir adalah mengedepankan supaya bisa mendapatkan cost saving dan efisiensi perusahaan sehingga perusahaan tersebut bisa mengatur harian bisnisnya mereka dengan baik. Begitu Pak Nafi. Ya, baik Pak Roy. Tadi disebutkan kalau ini ada inovasi, kemudian kita harus lebih agile gitu ya. Dan ini sebenarnya juga membuka ceruk pasar baru yang pemainnya juga makin lama makin bertambah. Nah, bagaimana nih Grab for Business dalam hal ini memposisikan dengan para kompetitornya nih Pak Roy? Apa aja sih kira-kira strategi-strategi yang akan dilakukan di masa pandemi ini untuk makin mengukuhkan sebagai salah satu player terutama untuk di B2B makin kuat? Iya. Tadi
komitmen kami adalah mengedepankan untuk memberikan solusi baik itu untuk mitra kami maupun juga untuk konsumen, yaitu end user B2C dan juga corporate clients kami. Kompetisi akan selalu ada, Pak Nafi, namun yang menjadi fokus kami adalah bagaimana kami bisa memprovide dan memiliki customer centricity atau user centricity, sehingga kami bisa memberikan solusi yang tepat dan kemudian memang beneran menghasilkan benefit untuk baik itu perusahaan maupun untuk konsumen. Jadi yang menjadi komitmen dan menjadi fokus kami bukanlah competitors, yang menjadi komitmen dan fokus kami adalah end user dan juga mitra kami. Begitu Pak Nafi. Ya, menarik Pak. End user dan mitra itu sebagai hal yang diutamakan. Nah, dalam ekosistemnya Grab Indonesia atau Grab secara umum nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin disebut kira-kira sekarang kontribusi Grab for Business di Grab Indonesia seberapa besar nih Pak? Ya, tentunya dari Grab for Business ini semakin menjadi fokus dan kemudian menjadi suatu hal yang bisa dikatakan Grab Indonesia untuk salah satu komitmen besaran yang tadi sudah saya sampaikan Pak, bahwa dengan fokus kita end user bukan hanya B2C namun dengan corporate clients, Grab for Business ini diharapkan juga bisa menjadi faktor yang kemudian mendukung Grab Indonesia secara keseluruhan. Oke, terima kasih Pak Roy. Ini satu pertanyaan lagi. Saya pikir, Pak Roy juga waktunya terbatas. Tadi udah bercerita banyak sekali perkembangan di Indonesia. Nah, Grab for Business untuk di tingkat regional, seperti apa sekarang perkembangannya Pak? Kalau boleh share. Ya, layanan Grab for Business bukan hanya di Indonesia, tapi kami juga sudah ada di 8 negara, sama seperti Grab secara keseluruhan, kita sudah ada di 8 negara, dan Grab for Business di regional juga memiliki misi yang sama, bahwa sebagai platform digital untuk enterprise atau untuk korporasi dalam mengelola kebutuhan bisnis harian mereka, mulai dari transportasi, kemudian delivery atau pengiriman, serta pemesanan antar makanan, ada juga dari Grab Gift Voucher, digital business, sampai kepada platform extension. Kita sama Pak, ada di 8 negara dan kemudian secara regional, secara Southeast Asia, kami ingin memberikan dengan misi yang sama, memberikan buat lebih mudah, productivity, transparansi, dan juga efisiensi. Oke, baik Pak Roy, terima kasih untuk obrol-obrolnya siang hari ini. Sahabat Kata Data, demikian obrolan saya bersama Pak Roy Nugroho. Karena keterbatasan waktu, padahal masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Nanti akan kita berlangsung di selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Roy untuk waktunya dan interview kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan untuk membicarakan hal yang juga tak kalah menariknya. Terima kasih Pak Nafi. Ya. Yo, baik sahabat Kata Data, terima kasih juga yang sudah menyaksikan obrolan kali ini. Saya Muhammad Nafi dan seluruh kru webinar Kata Data Forum Virtual Series menyampaikan terima kasih dan salam sehat selalu. Dan ingat, kalau bicara pakai data. Sampai jumpa.